Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Jadi kemarin itu di Discord-nya premium member untuk Programmer Zaman Now itu ada diskusi menarik soal jadi ada salah satu member yang punya masalah katanya servernya sering mati. Nah, jadi ternyata dia itu setup satu server itu di sana banyak aplikasi termasuk database-nya. Jadi sekarang kita akan bahas kira-kira praktek seperti itu. Misalnya kita bikin satu VM lalu kita install aplikasinya ada beberapa gitu ya, habis itu database-nya juga di VM yang sama, itu kira-kira bagus atau enggak. Kalau misalnya jelek gitu ya, itu enggak bagus praktek seperti itu, kira-kira masalah apa yang akan terjadi kalau misalnya kita ngelakuin hal seperti itu. Nah, di vlog kali ini kita akan bahas detail kenapa itu baik atau enggak dan apa masalahnya kalau kita ngelakuin hal tersebut. Oke, kalau ada yang bertanya ke saya, satu server kira-kira saya mau nginstal beberapa aplikasi. Nah, gimana jawaban saya? Kalau jawaban saya sih sederhana ya, udah pasti enggak. Itu enggak bagus, praktek yang tidak bagus. Nah, kenapa sih praktek tersebut enggak bagus? Oke, kita misalkan saja, kita punya satu VM, ya, satu VM gitu ya. Satu VM ini misalnya speknya lumayan besar nih. Contohnya, karena kita merasa VM ini lumayan besar, jadi kita merasa oke kayaknya lebih cocok ini diinstal di menginstal beberapa aplikasi di VM yang sama. Misal aja kita punya spek CPU-nya, misalnya CPU-nya 12 core gitu ya. Habis itu RAM-nya, anggap aja RAM-nya misalnya ada 20 GB gitu ya. Dan hard disk-nya misalnya HDD-nya ada 500 GB. Nah, karena speknya tinggi, kita merasa oke ini lumayan nih, kita bisa install beberapa aplikasi yang banyak gitu ya, langsung di satu server yang sama. Nah, jadi misalnya teman-teman akan menginstal aplikasi A gitu ya, habis itu aplikasi B, aplikasi C, aplikasi D, dan seterusnya. Contohnya kalau teman-teman aplikasinya butuh database, kita akan install database misalnya A gitu ya, database B, database C, dan database D. Karena misalnya tiap aplikasi dia butuh database seperti ini. Nah, sekilas mungkin nggak ada masalah ya, karena dengan CPU yang 12 GB dan juga RAM 20 GB dan juga hard disk 500 GB, ini kita anggap oke ini nggak masalah karena memang banyak resource-nya dan aplikasinya mungkin nggak terlalu besar gitu ya, misalnya dia mungkin butuhnya nggak terlalu gede-gede amat. Nah, ini tuh sering banget dipakai biasanya di hosting-hosting. Hosting-hosting itu biasanya kalau teman-teman beli hosting yang kayak share hosting ya, shared hosting, itu sebenarnya dia sharing VM. Jadi satu VM di-sharing sama beberapa. Nah, atau kalau teman-teman misalnya, saya nggak tahu nih, saya hosting tapi pokoknya udah dikasih si panel aja gitu ya. Si panel gitu ya. Nah, biasanya sih programmer-programmer PHP belinya share hosting, habis itu dikasih si panel. Sebenarnya kayak gini. Jadi di satu hosting dia diinstal beberapa aplikasi dari tiap orangnya yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin di awal-awal kelihatannya kayak fine-fine aja, tapi sebenarnya ini banyak masalah kalau misalnya makin lama ya. Jadi dalam jangka panjang lah istilahnya ini bakal banyak masalah. Nah, masalahnya apa saja sih yang bakal kita hadapin? Oke, contohnya. Kita kan yang pertama ini kita cuma depend on satu VM. Jadi yang paling pasti kejadian, kita namanya namanya istilahnya itu sistem ya. Kita nggak tahu apakah sistem itu akan mati atau enggak gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan hosting yang ternyata bisa ada maintenance gitu ya. Dan maintenance-nya yang paling parah misalnya nggak bilang-bilang gitu ya. Nah, kalau misalnya satu VM ini lagi di maintenance, anggap aja dia di restart atau apapun itulah ya. VM-nya akhirnya ada maintenance. Otomatis semua aplikasi kita ini mati. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan ini rawan mati. Rawan mati. Jadi kalau misalnya ada maintenance gitu ya, ada maintenance gitu ya. Jadi kalau ada maintenance kan udah pasti VM-nya kita matikan dulu ya. Entah itu teman-teman mau upgrade upgrade OS-nya gitu ya. Tadinya mungkin dari versi berapa ke versi berapa perlu di-upgrade gitu OS-nya. Otomatis kita butuh restart. Nah, bayangin kalau ada 10 aplikasi di VM-nya, maka 10 aplikasi itu akan mati down pada saat yang bersamaan. Itu kayak ngeri banget gitu ya, 10 aplikasi mati dalam waktu yang bersamaan. Jadi itu bahaya banget kalau misalnya ada proses seperti ini. Jadi rawan matinya nggak cuma satu aplikasi, ini rawan mati semua aplikasi. Jadi nggak ada istilahnya, oke aplikasi A mati dulu ya, misalnya habis itu baru aplikasi B, itu nggak ada jadinya.
Jadi pokoknya 1 VM kita restart ya udah mati semua aplikasinya gitu ya. Itu bahaya banget ya. Jadi kalau pada proses maintenance atau proses apapun lah, kalau teman-teman misalnya tiba-tiba memang VM-nya bermasalah gitu ya, otomatis VM-nya mati misalnya, kalau mati gitu, VM-nya mati, ini juga 10 aplikasi semuanya mati semua. Jadi ini bahaya banget kalau teman-teman install di 1 VM. Nah, yang paling penting sebenarnya, yang paling mengerikan itu sebenarnya yang kedua itu adalah rebutan. Rebutan resource. Rebutan resource itu seperti apa? Jadi kayak gini. Jadi misalnya teman-teman ada 1 VM, ini kita ganti warna. Jadi ada 1 VM. Ini biar gambarnya nggak terlalu padat, saya anggap 3 aplikasi lah ya. Ada 3 aplikasi misalnya, A, B, dan C. A, B, dan C. Nah, ini punya DB masing-masing nih. Nah, aplikasi A itu sebenarnya nggak terlalu sibuk misalnya. Aplikasi A request-nya cuma misalnya 10 RPS, request per second. Nah, aplikasi B ini juga sama, 10 RPS, request per second. Nah, aplikasi C sebenarnya nggak masalah, dia kecil gitu ya resource-nya. Bahkan mungkin ini cuma dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu. Misal aja aplikasi C itu digunakan untuk ngelakuin generate report. Jadi untuk membuat laporan lah, untuk mengenerate PDF dan sebagainya. Nah, dia misalnya cuma dilakukannya satu atau anggap aja satu request per day, per hari gitu ya. Misalnya tiap jam, misalnya jam 10 malam, dia akan nge-generate report. Nah, problemnya misalnya si aplikasi C ini setiap nge-generate report, dia akan nge-load semua data di database, habis itu dia akan nge-generate report dan sebagainya, akhirnya prosesnya berat banget. Dan ini misalnya bisa makan waktu sekali dia generate, butuh waktu misal saja 2 jam. Misal ya, misal saja ini ada aplikasinya seperti ini. Nah, yang ini nggak ada masalah, santai-santai aja. Tapi ternyata tiap jam 10 malam sampai jam 12 malam, karena aplikasi C ini jalan dan dia berat banget prosesnya, maka bisa dipastikan CPU-nya, ya, atau mungkin RAM-nya, itu akan dikonsumsi habis sama si aplikasi C ini. Jadi aplikasi C ini akan mengkonsumsi habis si RAM sama CPU-nya. Impact-nya apa? Impact-nya aplikasi ini yang tadinya cepat aja gitu ya, ini akhirnya jatuhnya bakal lemot. Ini bakal lemot semua. Jadi ini bahaya banget. Jadi kenapa? Karena kalau di 1 VM kita install beberapa aplikasi, teman-teman nggak bisa ngatur kira-kira resource-nya segimana gitu ya. Contohnya, si C itu nggak boleh ngambil misalnya CPU-nya lebih dari 2 core, itu nggak bisa. Kita susah banget ngaturnya seperti itu. Ya kayak teman-teman misalnya ngerunning aplikasi di laptop gitu ya, kita buka aplikasi editor, habis itu buka aplikasi Photoshop, habis itu buka aplikasi Adobe Premiere misalnya. Tiba-tiba teman-teman ngelakuin render video menggunakan Adobe Premiere. Itu otomatis satu laptop kita akan lemot. Teman-teman mau buka aplikasi apapun, even aplikasi Notepad gitu ya, yang notabene-nya ringan banget, tapi itu akan kena impact-nya lemot. Kenapa? Karena resource-nya dimakan habis sama si Adobe Premiere untuk ngerender sebuah video. Jadi seperti itu. Ini pun kejadian kalau teman-teman bikin 1 VM, lalu teman-teman install beberapa aplikasi, termasuk database-nya, nah itu akan kena impact-nya. Ya. Nah ini juga bahaya. Jadi kalau aplikasi C-nya berat sekali, ya, biasanya sih aplikasi kalau berat dia akan makan CPU ya. Kecuali teman-teman nge-load semua data ke memori, mungkin dia makan RAM. Tapi kalau misalnya dia prosesnya berat, biasanya dia makan CPU. Kalau CPU lemot, ini pasti semuanya kena lemot semua. Karena kalau RAM habis, otomatis mati sih si VM-nya ya. Bukan lagi lemot, tapi langsung mati. Tapi kalau CPU dikonsumsinya banyak, biasanya dia lemot. Tapi kalau RAM, dia langsung mati. Ini rebutan resource ya. Jadi teman-teman tiap aplikasi bisa rebutan resource. Nah, selanjutnya yang ketiga itu masih tetap rebutan resource, tapi versinya yang agak unik. Jadi yang ketiga itu rebutan resource, tapi versi database, vDatabase. Maksudnya apa? Oke, saat teman-teman bikin aplikasi, teman-teman itu nggak akan tahu apakah ketika awal itu teman-teman bikin aplikasi A gitu ya, B, C. Nah, teman-teman kalau misalnya bikin aplikasi di awal, itu nggak akan sadar aplikasinya apakah ada performa query yang jelek atau enggak. Karena apa? Karena datanya masih kecil misalnya. Tiba-tiba di sini datanya masih 10K ya. Ini 10K.
Ini 10K, masih aman. Query yang biasa teman-teman lakuin mungkin masih aman. Nah, tiba-tiba kejadian nih, aplikasinya udah makin lama, udah makin banyak, akhirnya di sini ada 1 juta, artinya 1000K. Ini juga sama, 1000K, dan di sini ada 1000K. Artinya 1 juta data. Nah, query yang tadinya teman-teman contohnya di sini contohnya di A lah ya. Di A itu ngelakuin join 5 tabel. Yang awalnya di 10K data itu aman-aman aja. Ternyata ketika di 10K data, dia menjadi mulai berat gitu ya. Nah, ketika berat, dari aplikasi teman-teman nggak ngerasa apa-apa. Perasaan aplikasi penggunaan, nanti kan kalau teman-teman buka VM, buka Linux VM, nanti kan ada CPU usage-nya gitu ya. Ada aplikasi usage-nya di sini app1 gitu ya, app2 gitu ya. Nah, perasaan app1 penggunaan CPU-nya misalnya cuma 2% gitu ya. Ini juga app2 cuma 5% gitu ya. Dan app3 yang C itu cuma misalnya 10%, kayaknya nggak ada yang berat. Tapi kenapa tiba-tiba MySQL-nya gitu ya, contohnya di sini pakai MySQL, kok dia 100% gitu ya. Nah, ternyata semakin tinggi data, misalnya teman-teman sebelumnya yang nggak nge-optimize query, ada masalah nih di join query-nya misalnya. Nah, akhirnya yang tadinya santai-santai aja database-nya, kalau teman-teman menggunakan data yang kecil, ketika datanya gede, dia akhirnya makan CPU. Dan ketika si database ini makan CPU, maka semua kena impact-nya. Jadi ini akan turun performanya, ini akan turun performanya. Karena ini naik CPU-nya, spike. Jadi itu bisa bahaya. Apalagi kalau teman-teman di sini ada, kita kan nggak tahu ya, contohnya teman-teman mungkin yang bikin aplikasi B gitu ya, teman-teman nggak tahu nih apa yang dilakuin sama developer yang bikin aplikasi A gitu ya. Jadi kalau ternyata si developer yang bikin aplikasi A yang bikin masalah, teman-teman juga kena masalahnya. Tiba-tiba aplikasi teman-teman lemot terus disalahin gitu ya, ini kok kenapa aplikasi kalian lemot sekali gitu ya. Padahal pas dicek ternyata bukan aplikasi kita yang bikin lemot gitu ya, yang bikin lemot itu adalah aplikasi si A-nya. Jadi dengan kayak gini teman-teman juga agak bingung kira-kira kalau misalnya ada masalah gitu ya, siapa yang harus tanggung jawab. Karena teman-teman harus cek dulu ke server siapa yang makan konsumsinya banyak. Baru nanti kita bisa blame siapa aplikasi mana yang kena impact-nya. Atau yang bikin masalahnya. Jadi ini kenapa saya nggak rekomendasiin teman-teman dari awal setup-nya satu VM ya, entah itu VM-nya gede atau kecil, habis itu dibagi sama beberapa aplikasi seperti ini. Lantas rekomendasi saya seperti apa? Oke, kita bahas rekomendasi kira-kira dari saya seperti apa. Oke, jadi rekomendasi dari saya adalah yang pertama ya, rekomendasinya teman-teman bisa pakai beberapa VM, tapi yang kecil-kecil. Jadi dibandingkan teman-teman bikin satu VM yang gede untuk lebih dari satu aplikasi, mendingan bikin VM banyak ya, yang kecil-kecil. Ya, jadi satu aplikasi itu satu VM. Bukan cuma aplikasinya, tapi database-nya juga dipisah. Jadi nanti kita akan bikin VM untuk aplikasi A, ya, bikin VM untuk aplikasi B, bikin VM untuk aplikasi C, bikin VM untuk aplikasi D. Oke, bentar. Oh, sorry, bukan D ya, ini database-nya, sorry. Database-nya yang A. Ini juga yang database-nya yang B. Ini database-nya yang C. Jadi nanti dari si aplikasinya itu cukup connect dari A ke VM database-nya ini. Jadi mendingan seperti ini. Jadi pada teman-teman bikin satu yang besar kayak ini ya, yang gede gitu ya, RAM-nya misalnya 20 GB dan sebagainya, mendingan kita bikin kecil-kecil. Nggak masalah ini kecil, contohnya CPU-nya cuma 2 core gitu ya. Habis itu 4 GB ininya, RAM-nya. Ini juga misalnya 2 core. Ini 4 GB. Atau ya 2 lah, ini 2 GB, ini 2 GB sesuai dengan kebutuhan aplikasinya ya. Karena kadang-kadang aplikasi itu sebenarnya nggak butuh-butuh gede amat ya untuk penggunaan resource-nya. Misalnya ini 2 GB, 2 GB, dan ini 2 core ya. Ini 2 GB. Ini juga sama misalnya cukup 2 core, 2 GB. Ini sama 2 core, 2 GB, ini 2 core, 2 GB. Nah, jadi kalau kecil seperti ini memang maintenance-nya lebih nggak enak ya, karena lebih banyak ininya VM-nya ya. Kita harus install lagi di sini, install lagi di sini, install lagi di sini. Oke, awalnya doang sebenarnya. Kedepannya teman-teman lebih enak. Contohnya, kalau teman-teman misalnya butuh ngelakuin upgrade VM gitu ya. Upgrade VM itu simple. Jadi teman-teman cukup,
oh saya mau upgrade VM. Memang ada banyak pekerjaan, teman-teman harus nge-upgrade 6 VM gitu ya. Nah, tapi yang kita lakukan itu simple, bisa parsial. Contohnya teman-teman, oke, saya mau matiin dulu nih si ininya. Jadi saya tinggal matiin ini, ya. Berarti aplikasinya mati. Tapi aplikasi B dan C itu nggak mati. Setelah saya matikan yang ini, saya upgrade, matikan yang ini, saya upgrade, selesai. Habis itu saya nyalakan lagi, nyala lagi semuanya. Habis itu baru yang ini saya matikan, ini matikan, selesai upgrade, nyalakan, nyala lagi semuanya. Jadi pada saat yang bersamaan itu cuma ada satu aplikasi yang mati ya ketika kita ngelakuin rolling upgrade. Jadi cuma A doang yang mati, habis itu selesai, baru B doang yang mati, habis itu selesai, baru C doang yang mati. Jadi nggak ada pada saat yang bersamaan ada semua aplikasinya yang mati. Jadi ini lebih aman ya kalau teman-teman menggunakan VM yang kecil-kecil ya tapi banyak. Jadi lebih baik yang seperti itu. Atau misalnya teman-teman kalau misalnya kalau misalnya ada masalah gitu ya. Jadi ada masalah yang sebelumnya kita hadapin di mana ya tadi? Nah, di sini misalnya tiba-tiba VM-nya mati, entah masalah apapun itu ya, ketika rawan mati, itu ya simple. Kalau mati nggak mungkin lah ya, satu ini mati semua gitu ya, semua VM mati semua kecuali data centernya mati gitu ya. Nah, kalau kayak gitu nggak mungkin gitu ya. Nah, kalau misalnya mati ya, tiba-tiba VM-nya mati, ya paling yang mati cuma satu VM doang gitu ya, yang lain masih tetap nyala. Jadi kalau teman-teman punya beberapa aplikasi gitu ya, paling satu aplikasi yang dikomplain gitu ya, nggak kan semua aplikasi dikomplain. Bayangin kalau misalnya di satu VM, itu semua bermasalah. Jadi yang pertama itu lebih baik banyak VM, ya. Sorry, kok VB sih? VM, tapi kecil. Jadi kecil-kecil ya. Jadi nggak apa-apa VM-nya banyak tapi kecil-kecil. Enaknya apa? Enaknya kayak gini. Kalau teman-teman misalnya yang kayak tadi ya, rebutan resource, jadi kita misalnya ada rebutan resource, jadi oke ya ternyata aplikasinya si C ini nge-generate report berat banget. Tiba-tiba dia pakai konsumsi CPU-nya tinggi, jadi ini CPU-nya 100%. Ya itu akhirnya yang lemot itu aplikasi C aja, jadi kita bisa lihat yang aplikasinya lemot itu yang mana. Dari konsumsi CPU-nya, ini 100%. Otomatis yang lemot cuma ini. Jadi user yang akses yang B, yang akses yang A itu nggak ada masalah. Ya, ini masih tetap aman-aman saja. Jadi seperti itu. Oke, kalau saya tiba-tiba ternyata traffic si B udah kebanyakan gitu ya. Udah jadi lemot nih, simple kan. Sekarang kita cukup setup lagi VM baru, ya. Install B, ya. Dan si B ini akan nembak ke database yang sama misalnya kalau cuma aplikasinya yang lemot gitu ya. Jadi kita bisa install 2 VM untuk nge-handle traffic-nya. Jadi nanti round robin ke sini. Depannya kan teman-teman bisa install load balancer seperti itu. Jadi ini lebih simpel banget ya. Bayangin kalau misalnya kayak yang tadi gitu ya, tiba-tiba B-nya lemot karena traffic-nya tinggi, mau diapain nih? Teman-teman naikin VM kayak gitu, ini kan naikin VM ya kena semuanya impact-nya gitu ya. Semuanya jadi naik, padahal mungkin yang lain nggak butuh naikin hardware-nya. Jadi kalau kayak gini ini lebih simpel, lebih terarah kalau teman-teman yang lemot si C berarti si C yang bermasalah atau yang kurang resource si B ya udah tinggal nambah lagi. Saya nggak rekomendasikan teman-teman naikin ke atas karena kalau naikin ke atas jatuhnya vertical scaling ya. Jadi kalau VM-nya mati jadinya ya jatuhnya mati juga gitu ya. Tapi kalau ke samping atau horizontal scaling nambah VM baru itu lebih direkomendasikan. Kenapa? Karena si B ini nanti kalau dia mati masih ada satu VM backup-nya lagi. Jadi nggak akan kejadian mati. Bahkan kalau nanti teman-teman upgrade pun ya, rolling upgrade, dimatiin satu-satu VM-nya, kalau yang B ini nggak akan pernah mati. Karena ketika dimatiin yang B ini, masih ada ini. Habis itu selesai, di restart, matiin yang ini, masih ada yang ini. Jadi ini lebih aman kalau teman-teman pakai banyak VM dan VM-nya kecil-kecil gitu ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Kalau aplikasinya cuma butuh 512 MB, ya udah, pakainya kecil aja. Nggak usah pakai yang gede-gede, yang fancy-fancy ya. Tapi kalau misalnya ada masalah, mati semua gitu. Mendingan aplikasinya kecil-kecil, VM-nya banyak. Jadi kalau ada masalah pun paling 1 atau 2 VM yang bermasalah. Nggak akan semuanya mati aplikasinya. Jadi ini rekomendasi pertama, yaitu banyak VM tetapi kecil-kecil. Nah, selanjutnya ada rekomendasi lagi yang kekinian lah istilahnya. Ini kekinian banget ya, menggunakan yang kedua itu rekomendasinya menggunakan kontainer. Nah, teman-teman, sekarang tuh zamannya memang udah nggak VM-VM-an lagi, tapi mainnya kontainer. Jadi di kontainer tuh teman-teman bisa manual ya, contohnya pakai Docker.
atau yang udah ada orkestratornya yang otomatis, contohnya Kubernetes. Nah, kalau misalnya menggunakan Docker atau Kubernetes, nah itu nggak masalah teman-teman pakai satu VM yang gede gitu ya. Kenapa? Karena nanti di-manage lagi sama si Docker sama si Kubernetes. Tapi tetap sih saya nggak saranin teman-teman cuma punya satu VM. Jadi teman-teman biasanya bakal punya beberapa VM, tapi VM-nya gede-gede gitu ya. Jadi kalau ini kan kecil-kecil. Nah, tapi teman-teman, oh ya, di sini sebenarnya ada problem lagi. Problemnya apa? Problemnya itu kita ada overhead sistem operasi. Jadi teman-teman di sini pasti ada keambil ya istilahnya resource-nya itu RAM sama CPU-nya itu keambil sama sistem operasi. Karena kan sistem operasi butuh jalan ya. Jadi di semua ini dia ada overhead si ininya, sistem operasinya. Kayak gini. Jadi agak sedikit, ya walaupun sedikit tapi agak sedikit buang resource lah. Walaupun emang nggak banyak-banyak amat. Nah kalau menggunakan kontainer, teman-teman bisa setup yang gede. Jadi contohnya teman-teman setup yang gede, tapi jangan satu ya. Kenapa jangan satu? Karena ya kalau satu VM-nya mati semua gitu. Nah teman-teman saya mungkin 3 atau 2 lah ya. Nah 2 dulu ya biar gampang ya simulasinya. Jadi nanti itu teman-teman install misalnya Docker, nama Dockernya itu kalau nggak salah Docker Swarm. Ya, ini juga tapi saya nggak pernah jarang pakai sih, saya kebanyakan pakai Kubernetes. Jadi nanti teman-teman bikin container manajernya, cluster container manajernya misal aja ya pakai Kubernetes. Nanti Kubernetes itu akan manage semua VM teman-teman. Nah, ketika teman-teman nge-running sebuah aplikasi, dia akan di-running dalam bentuk istilahnya itu pod. Pod itu anggap aja dalamnya container lah, simpelnya kalau teman-teman belum terlalu ngerti. Jadi nanti dia akan diinstal dalam bentuk pod. Ini app-nya A. Nah, yang paling enak kalau teman-teman menggunakan kontainer ini, nah si pod ini walaupun teman-teman akan di-running di satu VM gitu ya, nah tapi dia bisa dibatasin. Contohnya walaupun A gitu ya, dia cuma boleh pakai satu core CPU dan 1 GB memori. Nah, oleh karena itu ketika si A-nya sibuk banget, sibuk sekali, sesibuk-sibuknya dia tidak akan mengkonsumsi lebih dari 1 CPU dan tidak akan mengkonsumsi memori lebih dari 1 GB. Ya seperti itu. Nah, selain itu kalau teman-teman mau nambahin pod baru istilahnya, kalau ini kan kalau teman-teman mau setup node baru, teman-teman harus bikin VM baru ya, habis itu install di sana. Nah, kalau ini enggak, ada konfigurasinya. Teman-teman cukup bilang, "Oke, saya pengennya 3 misalnya." Ya udah, si Kubernetes akan otomatis bikinin 3. Jadi di sini A lagi, oke, bentar. Di sini A lagi, tiba-tiba di sini dibikinin A lagi. Jadi di sini sama 1, ini juga 1, CPU-nya 1 GB RAM-nya. Jadi ini lebih enak, lebih otomatis. Tiba-tiba teman-teman deploy aplikasi B. Ini aplikasi B. Butuh CPU-nya 2 misalnya ya, dan memorinya 2 juga. Terus teman-teman bilangnya, oke saya pengennya 2 node gitu. Nanti dia akan otomatis bikin 2. Ini 2. Seperti itu. Oke, dia butuh database. Nah, teman-teman juga otomatis akan install database di sini. Misalnya si A. Oke, database-nya cuma boleh 1 juga. Database-nya seperti ini. 1 juga. Ini semua otomatis. Jadi walaupun VM-nya gede, tapi teman-teman bisa batasin resource penggunaannya menggunakan si kontainer ini. Jadi ini rekomendasi kekinian lah ya. Tapi kalau teman-teman cuma memang ini nambah kompleksitas. Ketika teman-teman nambah Kubernetes itu nambah kompleksitas, nambah maintenance lagi, dan yang lain-lain lah ya. Jadi kalau teman-teman tidak punya resource untuk manage Kubernetes-nya atau Docker Swarm-nya, ya saya saranin sih jangan pakai ya, karena lumayan ribet juga untuk deployment dan sebagainya. Ini cuma istilahnya solusi kekiniannya lah. Tapi kalau solusi yang lamanya, old fashion-nya, itu ya teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Jadi banyak VM, tapi kecil-kecil. Jadi kalau misalnya butuh tambahan ya tinggal nambah VM. Kalau misalnya ada masalah juga ada 1 VM doang yang bermasalah ya, yang lain tidak akan kena masalah. Dan kalau yang terbarunya itu teman-teman bisa menggunakan ini ya, container orchestrator ini seperti Kubernetes atau juga Docker Swarm. Jadi ini beberapa saran dari saya ya. Jadi ya intinya dari awal saya nggak rekomendasikan teman-teman bikin satu ini ya. Bikin 1 VM, diinstal di dalamnya beberapa aplikasi. Ini kejadiannya yang kemarin kita obrolin di Discord-nya Programmer Zaman Now, yang teman-teman member premium semua. Itu katanya ya
dia ada satu aplikasi dan aplikasinya tiba-tiba spike dan semuanya mati gitu ya. Aplikasinya bikin semuanya down gitu. Itu kenapa ya? Karena tadi rebutan resource. Jadi problemnya adalah rebutan resource. Satu aplikasi yang spike 100% dan semuanya ikutan lemot dan semuanya otomatis down, tidak bisa diakses. Jadi inilah kenapa saya dari awal selalu tidak rekomendasikan bikin VM gede diinstal semuanya. Lebih baik bikin VM kecil-kecil. Tiap aplikasi itu isolate antar VM-nya. Jadi nggak ada yang gabung-gabungan. Jadi nggak ada yang sharing VM. Oke teman-teman, mungkin sekian aja ya tentang materi kalau satu server itu diinstal banyak aplikasi, boleh atau enggak. Jawaban saya simple sih enggak ya, enggak ideal ya, itu enggak direkomendasikan. Nah kalau teman-teman tertarik untuk join premium member di Programmer Zaman Now, teman-teman juga bisa ya, ada tombol join atau subscribe. Atau kalau teman-teman beli salah satu course di Udemy ya, itu juga otomatis teman-teman bisa ikut join di premium Discord-nya Programmer Zaman Now. Oke, mungkin sekian aja ya. Kalau teman-teman misalnya ada kritik atau saran atau mungkin ada ide lain, ya, teman-teman bisa masukkan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Bye-bye. Salam Programmer Zaman Now.